Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali di Hablil Ikhwana Channel. Pada hari ini saya akan membahas mengenai tabel R atau R tabel, di mana tabel R atau R tabel ini sering digunakan oleh mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas akhir, di mana jika mereka atau kita ingin menguji uji validitas, maka nilai dari tabel R ini sangat dibutuhkan. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasannya, terlebih dahulu kita sedikit membahas mengenai teori tentang tabel R. Oke, baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan menentukan nilai R tabel di tabel yang nantinya akan kita tunjukkan, terlebih dahulu ada baiknya saya menyampaikan apa definisi dari R tabel. R tabel itu sendiri adalah sebuah tabel angka ya, yang biasa digunakan untuk menguji uji validitas suatu instrumen penelitian. Jadi sesuai dengan definisi ini, tentunya fungsinya bisa kita ketahui bahwa tabel R fungsinya adalah untuk menguji hasil validitas suatu instrumen sebuah penelitian. Untuk menentukan nilainya nanti pada tabel R yang akan kita lihat setelah ini, itu dibutuhkan satu rumus ya. Maka rumus untuk mencari nilai R tabel itu adalah DF sama dengan N kurang 2, di mana DF itu adalah derajat kebebasan, kemudian N adalah sampel atau jumlah sampelnya. Sebagai contoh, ini misalkan kita melakukan penelitian, di mana penelitian itu kita menggunakan responden atau sampel sebanyak 20 orang ya. Nah, kemudian penelitian kita ini terkait dengan penelitian sosial. Jadi kalau penelitian sosial, maka derajat signifikansi atau standar error yang kita pakai atau gunakan adalah 5%. Maka untuk menentukan nilai R tabel ada hal yang mesti kita pastikan terlebih dahulu. Yang pertama, jumlah sampelnya berapa. Yang kedua adalah nilai atau tingkat signifikansi yang kita pakai. Jadi kita contohkan kali ini adalah sampelnya 20 dan derajat signifikansinya adalah 5% ya. Nah, sesuai dengan rumus tadi N kurang 2, maka N itu adalah jumlah sampel sebanyak 20, kita kurangkan 2 menjadi 18. Nah, untuk kasus ini ya, jumlah atau nilai R tabel yang kita dapatkan adalah 0,443. Lalu timbul pertanyaannya, pastikan dari mana 0,443 tersebut. Nah, ini akan kita lihat ya. Kita buka terlebih dahulu tabelnya. Oke, baik. Ini tabelnya. Ini tabelnya saya kutip ya. Tabel R koefisien korelasi sederhana ya, dari 1 sampai 200 responden ya atau sampelnya. Nah, kemudian kita kutip dari Junaidi Chaniago. Ini tabel ini sangat banyak digunakan atau sering digunakan. Kemudian kita masuk ke tabelnya. Nah, ini adalah tabel R untuk 1 sampai 50 responden atau sampelnya sampai 50. Nah, kita tadi kasusnya kan hanya 20, jadi cukup menggunakan ini saja. Nah, N kurang 2, 20 kurang 2 sama dengan 18. Nah, dari banyak nilai-nilai di tabel ini, tentunya kita akan memilih satu atau menentukan satu. Nah, di dalam tabel ini juga ada beberapa keterangan. Yang pertama ini keterangan rumusnya.
Ya, yang kedua ada tingkat signifikansi untuk uji satu arah. Ini ada beberapa pilihan ya. 0,05, 0,025, 0,01, 0,005, 0,005. Dan untuk tingkat signifikansi uji dua arah ada 0,1, 0,05, 0,02, ada 0,01 dan 0,001. Nah, yang mana kita sudah tentukan tadi, yang mana yang kita pilih? Tentunya tadi kita sebutkan tingkat signifikansinya 5%. Nah, kalau kita desimalkan dia adalah 0,05. Lalu yang mana, apakah uji satu arah atau uji dua arah? Nah, di penelitian itu kita sendiri yang menentukan mau uji dua arah atau satu arah. Nah, dalam penelitian ini, kasus ini contohnya kita menggunakan tingkat signifikansi untuk uji dua arah. Maka dari itu, kalau uji dua arah, maka tingkat signifikansinya yang 5% atau didesimalkan 0,05 adalah ini. Nah, jadi pada kolom ini kita turun ke bawah terus sampai menemukan angka 18 ya. Nah, ini dia. Angka dari nilai airtable, nilainya tadi adalah 0,443. Di tabel itu ada 4 digit di belakang koma. Nah, kita tadi menggunakan hanya sampai 3 digit saja. 0,443. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah sekali menentukannya. Yang penting kita mengetahui rumusnya N-2. Kita tahu tingkat signifikansinya berapa. Kemudian uji arahnya apa? Apakah uji satu arah atau uji dua arah? Nah, setelah mengetahui ya bahwa nilai dari airtable yang kita cari tadi 0,443, kemudian ada hal yang mesti kita ketahui juga bahwa nilai airtable yang sudah diketahui tadi ini digunakan sebagai landasan apakah butir-butir yang telah dibuat itu sudah valid atau belum. Nah, dengan melihat selisih antara nilai R hitung dengan nilai airtable. Nah, ketentuannya adalah bahwa apabila nilai R hitung lebih besar daripada airtable, maka item pada instrumen soal tersebut dikatakan valid. Nah, sebaliknya jika nilai R hitung lebih kecil daripada airtable, maka item pada instrumen soal tersebut dikatakan tidak valid. Nah, ini kriteria atau ketentuannya. Kita ambil contoh, misalkan ini adalah satu contoh hasil output SPSS untuk melihat uji validitas dengan menggunakan uji validitas korelasi person ya. Diketahui bahwa contoh misalkan item pertama, ini instrumen atau butir pertama, didapatkan hasilnya R hitungnya adalah 0,886 ya 0, jadi kalau di SPSS itu di outputnya itu 0 di depan koma itu tidak dituliskan, tapi kita tahu secara matematis itu dibaca koma di depan koma itu adalah pasti 0 atau kosong ya. Nah, maka kita baca dengan 0,886. Nah, baru setelah itu kita tentukan. Nah, tadi kita ketahui bahwa nilai airtable untuk sampel 20 ya, airtable-nya adalah 0,443. Ya. Kemudian nanti kita bandingkan dengan contoh misalkan ini 0,886. Nah, mana yang lebih besar? Tentunya yang lebih besar adalah R hitungnya. Maka kalau lebih besar R hitung daripada airtable, maka item atau instrumen pertanyaan dalam kuesioner ini, butir pertama ini dikatakan valid. Nah, begitu seterusnya dengan butir-butir atau item-item yang lain. Baik, pembahasan kita sampai di situ ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sehingga kita bisa dengan mudah untuk menentukan
apakah valid atau tidak valid sebuah butir atau item instrumen kuesioner dengan mengetahui jumlah airtable-nya. Terima kasih, kita ketemu di pembahasan lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.